Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Rovina Emilia Jelita, NIM 18030300011. Saya mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sosiologi. Saya mahasiswa dari kelas A semester 7. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan ini saya akan membuat video parodi dan menjelaskan isi dari video tersebut. Dan ini merupakan tugas dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial. Dan ini menjadi tugas mingguan ke-9 review buku yang ke-9. Pada buku tersebut membahas mengenai sejarah budaya cetak dan digital melawan tajam putih latar belakang infrastruktur dari American Print. Baik teman-teman semuanya, untuk lebih jelas dari isi video tersebut, silakan teman-teman menonton video yang berikut ini. Selamat menonton. Hai Beb, kamu lagi ngapain nih? Ada sibuk kok? Iya nih, aku lagi baca tentang sejarah budaya cetak dan digital nih Beb. Itulah baca-baca sedikit lah tentang sejarah budaya cetak dan digital ini loh. Gimana kalau kita bahas-bahas tentang ini? Kamu setuju? Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Kita bahas-bahas itu loh. Sebagai suatu tambah-tambah yang pengetahuan lah. Kita bahas tentang sejarah budaya digital gitu. Coba sini aku lihat dulu. Wah, ini ada tentang ini juga ada kaitan dengan perbudakan budaya visual hitam. Kemudian banyak ya, ini ada tentang janji dan masalah dari cetak dalam karya David Ray. Wah, kayaknya seru nih ya Beb. Kalau kita baca-baca ini bagus loh. Memang ya, perkembangan dunia digital itu sudah semakin pesat, itu sudah semakin sudah semakin berkembang jauh lebih luas, lebih bagus gitu, sehingga banyak orang-orang yang tidak terlepas lah ya dari namanya penggunaan media gitu loh, penggunaan media digital ya kan. Jadi sekarang orang banyak yang memiliki handphone begitu, terus kemudian sudah memiliki televisi supaya bisa menonton hal-hal yang berita-berita yang nggak kita ketahui. Dengan adanya media digital ini kita bisa tahu loh. Benar banget ya. Ini dengan perkembangan teknologi sekarang ini kan, perkembangan dunia digital sekarang, semua orang itu bisa mengenal media gitu ya, media sosial sekarang itu sudah banyak digunakan dari berbagai kalangan. Bahkan anak-anak pun sudah kayak meronta-ronta ingin pegang handphone begitu kan, pegang gadget gitu. Hanya di sini kan melihat dengan sejauh ini sejarah perkembangan di budaya digital ini kan ya, kita harus bisa pandai-pandai menggunakan media digital gitulah ya. Tahu mungkin bisanya ini menurut aku mungkin yang kayak gini ya, budaya baiknya menggunakan media digital itu seperti apa, yang enggak mempengaruhi kita lah, tidak membawa dampak buruk buat kita gitu kan. Jangan sampai kita menjadi kayak perbudakan budaya digital ya, seperti dari judul buku ini loh. Kita jangan sampai menjadi lalai dalam menggunakan media itu. Dengan adanya budaya digital ini, kita sampai lalai menggunakan media tidak dengan bijak begitulah ya, dengan tidak bijak menggunakan
media massa virtual kan. Sebenarnya manusia menggunakan perkembangan teknologi sekarang kan dengan akal gitu. Jadi dengan akalnya itu manusia pasti akan keluar dari masalah yang bagaimana ya, ingin hidup lebih baik, terus lebih aman dan sebagainya gitulah ya. Saya rasa sih seperti itu. Ya benar banget, ini intinya gini ya, kita tuh mesti bijak-bijak lah dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi ya. Ya gitulah media massa yang kita gunakan gitu ya. Jangan sampai membawa kerugian bagi kita itu ya. Jika lihat dari apanya ini tentang sejarah budaya digital yang saya lihat di buku ini tuh bagaimana terobosan teknologi di bidang mikroelektronika, bioteknologi, telekomunikasi, komputer, internet, dan probiotik itu telah mengubah secara mendasar cara-cara kita mengembangkan dan mentransformasikan teknologi ke dalam sektor produksi yang menghasilkan barang dan jasa dengan teknologi tinggi. Kemudian pada satu sisi itu perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Jadi kita sekarang ini ya bersyukurlah ya dengan adanya kemajuan teknologi itu, kita dengan mudah mencari informasi itu ya, mendapatkan berita-berita terbaru bukan hanya di Indonesia tapi dari negara lain begitu ya. Kita tahu bagaimana hal apa yang terjadi di negara itu, lalu kita cari di searching di Google, YouTube itu dengan mudah kan kita update berita-berita terbaru gitu. Dan dengan demikian juga ditemukan formulasi baru dari kapasitas komputer, seolah sudah mampu menggeser posisi kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Mungkin ringkas kata kemajuan teknologi saat ini benar-benar telah diakui dan dirasakan, yang memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Dan di sisi lain manusia itu tidak bisa menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa teknologi mendatangkan malapetaka atau kesengsaraan itu bagi manusia modern. Mungkin di sini bisa dikatakan perbudakan budaya digital, yang mana kemajuan teknologi yang semula untuk memudahkan manusia, ketika urusan itu semakin mudah maka muncul kesepian dan keterasingan baru, yakni lunturnya itu rasa solidaritas, kebersamaan dan silaturahmi gitu ya. Itu dari hal yang tadi kamu bilang gitu loh Beb, tentang kita itu jangan sampai menjadi perbudakan budaya digital. Nah itu yang saya bilang tadi, contohnya itu penemuan televisi, komputer, internet, dan handphone yang telah mengakibatkan kita terlena dengan dunia layar, yang mana layar kemudian menjadi teman setia. Bahkan kita lebih memperhatikan dunia layar dibandingkan pasangan atau anak sekalipun ataupun teman-teman sekitar kita ya. Hampir setiap bangun tidur kita itu selalu membuka televisi, kemudian melihat layar televisi, terus pergi ke mana saja membawa handphone gitu ya. Dan ya kita tahu bahwa handphone ini kan kita butuh untuk sesuatu yang hal-hal yang penting, tapi karena saking keterlenaannya kita dengan penggunaan media tersebut kan, pasti ya segala sesuatunya itu kita selalu dengan mungkin 24 jam yang bisa dikatakan non-stop lah kita menggunakan media tersebut, sehingga rasanya kita itu kesepian, rasanya keterasingan kita itu sangat lain gitu ya.
kita tidak ada saling berinteraksi dengan orang-orang sekitar kita, tidak menghiraukan orang sekitar kita, dan lebih mengutamakan apa yang kita lihat di layar handphone kita, layar televisi kita. Kita lebih mendominasikan hal tersebut dibandingkan orang-orang sekitar kita, dan mungkin itu salah satu menjadi perbudakan atau sejarah dari budaya digital, maksudnya menjadi bagian dari perbudakan budaya digital. Kita harap sih ini tidak maksudnya kita jangan sampai seperti itulah ya. Kita harus bisa konsisten, itu harus bisa pandai mengatur waktu, mengatur tempat gitu. Kita ada di mana dan posisi kita seperti apa dalam menggunakan media digital gitu. Harus tahu budayanya lah gitu ya. Jangan sampai kan kita tidak menghiraukan orang sekitar hanya dengan karena ada handphone gitu, kita konsentrasinya di handphone terus, kita tidak menghiraukan orang sekitar. Dari akunya sih gitu ya Beb. Itu benar banget Beb, apa yang kau bilang itu kita tidak boleh sampai terlena gitu. Jangan sampai dengan karena gara-gara perkembangan dunia digital sekarang ya, contoh dari handphone, televisi ataupun hal-hal lain gitu lah, kita sampai renggang dengan hubungan dengan orang lain, maksudnya rasa solidaritas kita dengan orang lain kayak tidak ada gitu. Karena kan teknologi itu kan ya seperti yang bilang tadi ya, intinya mampu membius manusia untuk tunduk pada layar gitu, dan mengabaikan yang lain, mengabaikan hal-hal sekitar kita gitu, dan menjadi kayak kita merasa sendiri, jadinya temannya hanya dengan handphone saja gitu. Semoga sih kita berharap perkembangan dunia digital itu tidak membuat kita menjadi budak budaya digital, tapi membuat kita itu mempelajari hal-hal yang positif, mengambil apa inti dari adanya sejarah budaya digital itu, dan mampu menggunakan media masa teknologi itu dengan baik ya, setidaknya membawa keuntungan bagi kita yang tidak merugikan ya kan, seperti itu. Saya rasa ini loh Beb, diskusi ya, maksudnya hal-hal yang kita bicarakan lumayan menambah ilmu pengetahuan kita ya, luar biasa bagus lah. Ini bisa menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang budaya digital. Ya Beb, ini betul sebagai menambah ilmu pengetahuannya. Nanti kita lanjut diskusinya di lain hari aja ya. Aku ada kesibukan lain, aku mau balik dulu ya, bye. Oke Beb, bye. Makasih ya. Baik teman-teman, dari video parodi yang telah saya buat pada tugas ke-9 dari mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial tentang sejarah budaya cetak dan digital melawan tajam putih layar latar belakang infrastruktur dari African American Pride. Secara sosiologis, teknologi memiliki makna yang lebih mendalam daripada peralatan. Teknologi menetapkan suatu kerangka bagi kebudayaan non-material suatu kelompok. Jika teknologi suatu kelompok mengalami perubahan, maka cara berpikir manusia juga akan mengalami perubahan. Hal ini juga berdampak pada cara mereka berhubungan dengan yang lain. Dari uraian tersebut bahwa teknologi merupakan hasil olah pikiran manusia yang pada akhirnya digunakan manusia untuk mewujudkan berbagai tujuan hidupnya. Teknologi menjadi sebuah instrumen untuk mencapai tujuan, dan teknologi juga merupakan hasil perkembangan rasionalitis manusia tersebut, seperti pada parodi yang telah saya buat, dimana kita itu mesti pandai-pandai dalam menggunakan budaya menggunakan media dengan menggunakan teknologi, karena jangan sampai kita menjadi perbudakan dari budaya digital. Kita harus tahu dari perkembangan teknologi ini apa yang membawa keuntungan bagi kita dan apa yang bisa merugikan kita dalam menggunakan teknologi. Kita harus pandai-pandai dalam menggunakan perkembangan teknologi ya, perkembangan digital di era sekarang ini.
Dan kita berharap dengan adanya sejarah budaya digital, kita harus bisa mencari tahu lebih jauh, lebih luas tentang budaya digital itu seperti apa, supaya kita bisa memanfaatkan secara bijak dan juga bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja penjelasan dan juga isi dari video parodi yang telah saya buat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.